Halo, saya Pradita Aprilia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hemotorak. Eh, Hemotorak itu sendiri adalah adanya darah dalam rongga pleura dan dapat disebabkan karena trauma tumpul atau tajam. Juga mungkin merupakan komplikasi dari beberapa penyakit. Hemotoraks dapat bersifat simptomatik, namun dapat juga asimptomatik. Yang dimana juga di sini saya akan menjelaskan tanda dan gejala hemotorak. Yang pertama itu ada tanda distress respirasi atau dyspnea dan tachypnea. Yang kedua itu ada nyeri pada saat inspirasi. Yang ketiga itu ada pergerakan dinding dada asimetris. Yang keempat itu tanda klinis shock hipovolemik. Yang kelima itu penurunan suara napas pada sisi yang terkena. Lalu yang keenam ada perkusi dullness pada sisi yang terkena, ada hipoksia, ada bunyi tumpul pada perkusi. Lalu yang terakhir itu ada ekspansi dan dada asimetris. Yang di sini juga saya akan menjelaskan diagnosisnya. Yang pertama itu gejala-gejalanya yaitu nyeri dada pleurik dan juga ada dyspnea. Yang kedua itu ada pemeriksaan fisik yang dimana itu kita harus mengecek bunyi nafas yang berkurang pada saat diperkusi terdengar redup. Lalu yang ketiga itu ada juga ronsen dada. Yang pertama itu cairan jelas terlihat di bagian bawah dari paru pada foto film tegak. Lalu yang kedua itu ada hemotorak mungkin samar-samar pada foto berbaring dan hanya menimbulkan redup yang kurang jelas pada sisi yang terkena. Nah, lalu di sini juga saya akan menjelaskan tentang prosedur diagnostik, yang dimana yang pertama itu ada lakukan hitungan darah lengkap serial, mungkin menunjukkan penurunan hemoglobin dan hematokrit. Yang kedua itu ada lakukan radiografi dada, mungkin menunjukkan trauma tumpul pada sisi constophrenikus pada posisi tegak. Nah, lalu di sini juga saya akan menjelaskan terapinya, yang mana terapi ini dapat digunakan pada hemotoraks adalah diberikan koagulasi parenteral dan transfusi darah. Untuk pengobatannya sendiri itu yang pertama itu ada hemotorak yang sangat kecil dapat ditangani dengan observasi. Lalu juga setiap hemotoraks yang bermakna didrainase dengan toraksostomi pipi dan dihubungkan dengan suatu water cell dan penghisap konstan yaitu kurang dari 20 cm air. Lalu yang ketiga itu ada darah harus dikeluarkan dan paru harus diekspansi. Nah, yang keempat itu ada drainase melalui pipi, dada harus mencerminkan besarnya perdarahan. Lalu yang kelima itu ada restorasi volume darah dengan cairan IV atau darah harus dimulai dengan segera. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.